Kalau kasih tidak ada pada kita, kasih tidak ada itu, kasih yang tidak ada itu bisa merasa dan membuat orang lain itu merasa tidak ada arti itu. Ada orang-orang tertentu yang karena dia punya materi, dia bisa merasa orang lain itu tidak berarti sama sekali. Tidak berarti. Bahkan itu pun bisa terjadi pada hamba-hamba Tuhan, pada para pendeta, pada para pelayan. Saudara tidak percaya? Saya kasih contoh. Kita ini kalau melayani, kadang-kadang kita pilih-pilih. Kita pilih-pilih. Kalau orang yang punya materi itu, kita pun pelayanan ngeri. Saudara pernah alami begitu? Atau pernah lihat orang begitu? Pernah? Di mana? Apa ini? Saudara-saudara, ini bahaya. Saya berasa ini bermasalah. Saudara tahu, kadang-kadang kalau kita berdoa kasih orang yang punya materi banyak itu, kita sopan sekali. Kita sampai apa? Kita mau doa kok? Iya. Mau doa kasih ibu kok? Iya. Doa kasih usaha kok? Iya. Anak-anak kok? Iya. Lama-lama yang bersangkutan tidak omong, kita yang omong kembali, dia pun masalah. Tapi kalau kita doa kasih orang susah itu, kita sampai kita langsung bilang, tutup mata kau berdoa, tutup mata kau berdoa. Mati juga Tuhan berkenan. Itu kita anggap orang tidak ada betul-betul. Saya pernah ingat, saya menceritakan satu kisah. Ini saya pun sahabat yang cerita ini. Ada satu waktu, ada satu acara begitu, datang pendeta, bapak pendeta duduk di samping satu nenek tua. Duduk-duduk nenek tua ini bilang kepada ini Pak Pendeta, Bapak, ini tanggal 14 itu bisa pimpin ibadah di rumah kok? Pak Pendeta bilang, aduh minta maaf. Tanggal 14 itu saya ada sibuk sekali. Jadi tidak apa-apa kok kalau saya minta Bapak Pendeta yang pergi ibadah kok? Mau kok? Oh iya, tidak apa-apa kok? Iya. Oke, mereka pergi bagi makan, datang duduk, basa-basi. Bapak Pendeta tanya begini. Kok ada acara apa? Ada acara apa kok mau ibadah ini? Ini mama tua jawab bilang begini, tidak, saya punya laki-laki yang pertama baru saja dilantik jadi komisaris bank, jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Bapak Pendeta bilang, sabar dulu, tanggal berapa? Tanggal berapa dulu? Jumam tua bilang, tanggal 14. Pak Pendeta bilang, saya kira bilang tanggal 4. Kalau tanggal 4 memang saya tidak ada waktu, tapi 14 bisa. Memang ini kita materialistis, saya rasa. Saudara bisa tangkap sebuah pesan di sini. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun. Tetapi kalau cara pandang kita terhadap kemanusiaan itu hanya dari soal materi, kita sementara ingat, kita sementara ada di dunia yang penuh dengan materialistik, ukurannya kebendaan, ukurannya materi. Jadi jangan-jangan kita pilih-pilih itu pelayanan. Akhirnya orang lain kita bisa anggap dia tidak ada arti sama sekali. Yang kedua, saudara, kalau kasih itu tidak ada, maka kasih itu bisa materi itu bisa merendahkan orang lain. Jadi bukan saja buat orang lain merasa tidak berarti, tetapi kita bisa merendahkan orang lain karena soal materi. Saudara lihat betapa sombongnya orang-orang yang kalau dia rasa dia sudah lebih tinggi dari orang lain dari segi materi. Dia anggap sepele semua orang. Karena dunia sudah membawa kita sampai ke situ. Saya mencatat yang ketiga, saudara-saudara, kadang-kadang karena materi, seseorang bisa menganggap orang lain itu sebagai beban. Saya kasih contoh, ini tidak mengganggu siapa-siapa. Saya mau kasih contoh, misalnya begini. Orang tua dulu itu dia melahirkan banyak orang itu tidak apa-apa, dia rasa tidak ada beban. Bahkan dengan pepatah yang sangat masih kita ingat hingga hari ini, banyak anak, banyak rezeki, bukan beban. Sekarang ini kita mau melahirkan 2, 3, kita diskusi 10 tahun. Kita terlalu banyak rasa semua berbeban habis. Bahkan ada suami-suami yang anggap dia punya istri beban. Ibu dong pernah alami, pernah dengar kok. Suami kalau sampai anggap istri beban itu memang itu suami terlalu. Berdoa kasih dia kok dia bertobat sudah. Ada orang tua anggap anak-anak beban. Ada anak-anak ini yang harusnya punya waktu untuk urus orang tua, justru dong anggap orang tua itu beban. Kenapa? Hitungannya materi. Maka jangan heran. Ada banyak orang, banyak anak yang sukses ketika dia kirim beras 20 kilo kasih dia punya orang tua, itu dia bisa foto
baru muat di grup keluarga ini. Aduh, itu orang terlalu. Saudara pernah alami, pernah lihat begitu kok? Pernah? Yang di sini pernah lihat kok? Pernah. Di keluarga mana dong itu dia? Itu di arisan mana punya itu yang bisa begitu. Jadi karena ukuran kita adalah ukuran-ukuran materi. Ini dunia sekarang seperti itu. Ukuran-ukuran kita materi. Sampai-sampai saudara, saya tidak ingin mengatakan bahwa sistem ini salah. Tetapi dulu misalnya kalau orang mau ganti lampu di gereja, itu kan tinggal lihat beli ganti. Sekarang ini, untuk ganti lampu di gereja kan kita pakai rahat, atur segala macam. Jadi ukuran kita pada uangnya. Banyak sekali pelayanan di gereja tidak bisa jalan karena pertimbangan uang. Hampir-hampir kita ini beriman kepada uang. Dan ini yang punya masalah. Amin kok. Kalau sampai ukuran pelayanan ada pada uang, itu bermasalah. Dan ini dunia hari ini kira-kira seperti itu. Kasih menolong supaya kita tidak melihat materi sebagai segala sesuatu di situ. Kalau tidak orang lain menjadi tidak mendapat tempat. Pembacaan tadi menggambarkan dengan sangat baik. Kasih itu seperti terang, digambarkan kasih itu terang, dan kebencian itu kegelapan. Siapa yang tinggal di dalam kasih, itu dia seperti di dalam terang. Dia melihat jalan yang benar. Dia tidak tabrak sembarang. Dia bisa memberi signal-signal yang positif dan baik bagi orang. Kalau dia ada kasih, dia tinggal di dalam terang. Tetapi kalau hidupnya penuh dengan kebencian, itu orang dibutakan. Dia mesti ditarik keluar. Tarik, dia subuta itu. Dia dibutakan oleh kegelapan. Kebencian menutup dia punya mata. Sampai-sampai saudara kandung juga dia marah, teman juga dia marah, batu kayu juga dia marah. Lama-lama dia tidak tidur gara-gara orang lain. Orang lain yang bangun rumah dia yang kaget. Dia yang takuju. Dia ikuti setiap malam orang lain pun status. Hiduplah bagi kita pun diri sendiri. Kalau kita tinggal dalam kegelapan itu saudara-saudara, kita digambarkan sebagai orang-orang yang penuh dengan kebencian. Saya mau tanya saudara, adakah orang-orang yang saudara sangat benci? Yang dia punya muka itu kita rasa kayak kuah asam. Saudara pernah? Jangan nanti itu kita tinggal di dalam kegelapan. Segeralah lepaskan itu. Saya berkhotbah tentang pengampunan dan saya kasih tahu kalau mau marah dia pun sifatnya, marah dia pun orang. Jangan. Karena itu kita tinggal dalam kegelapan itu. Karena marah dia pun sifat itu kita kasih tahu kalau dia malas, kita marah dia pun malas. Sebab untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Saya tidak ada kebencian pada pada engkau, tapi saya karena mengasihi engkau, saya menegur kesalahanmu. Dia pun soal kita sanggup terima teguran kau tidak. Kita ini kadang-kadang kalau rasa kita pun materi, siapa misalnya konjak siapa atau pembantu siapa berani tegur ame dia punya bos. Wah, itu berani tegur itu hanya yang punya kasih dan punya kerendahan hati yang bisa melakukan itu.